Selamat malam Mas Arga. Selamat malam. Boleh diceritain, tapi kayaknya ini berkaitan dengan sebuah rumah sakit. Silakan. Malam kerabat Imelda. Kejadian ini bulan Desember tanggal 20 tahun 2020. Di mana masa pandemi Covid yang saat itu sedang tinggi-tingginya. Kebetulan ketika Arga jaga malam pukul 1:10 tiba-tiba di lobi rumah sakit, posisi itu Arga sedang mau keluar ambil berkas di bagian front office. Nah, setelah itu ada sesosok bapak-bapak yang datang. Ciri-cirinya itu memakai sarung seperti kabayan, itu cuma di cangklong di samping aja. Terus memakai celana pendek dan tanpa alas kaki. Bapaknya itu benar-benar udah sepuh banget sih. Nah, tiba-tiba tanya nih sama Arga, "Mas, di dalam ada dokternya nggak?" Terus Arga jawab, "Ada Pak, Bapak mau periksa." Itu jam 1:10. "Enggak, saya nggak mau periksa Mas. Saya cuma mau bilang, itu di lantai 4 ada 4 pasien yang minta tolong, tapi nggak ada yang nolong. Saya pikir itu cuman hanya mungkin omongan Bapak sambil lalu." Tiba-tiba Bapak pergi. Kemudian Arga mikir, udahlah, jam 1:20 tiba-tiba ada kode gawat pasien. Nah, muncul nih di sini. Bingungnya, ternyata setelah kode gawat pasien itu Arga paging supaya seluruh rumah sakit tahu. Beberapa jam kemudian ternyata hasilnya itu seperti yang diomongin Bapak tadi. 4 orang pasien itu meninggal. Dan setelah kejadian itu Arga mikirnya, aduh ini apa ya, sampai sekarang masih kepikiran aja sama cerita itu. Cuman Arga jarang ngomong sama orang-orang sih kalau punya cerita seperti ini. Cuman udahlah, ya yang lalu biarlah berlalu sih. Oke, berarti waktu itu si bapak ini hanya terhubung ke Mas Arga ya? Iya, betul. Berkomunikasi cuma ke Mas Arga doang. Iya. Soalnya ketika pas waktu malam itu, dini hari itu, security juga ada sih sebenarnya. Cuman security hanya duduk aja di posnya, dia cuma ngeliatin. Terus setelah security itu siapa, tanya ke Arga, itu nggak tahu sih, katanya mau tanya dokternya, tiba-tiba pergi. Ketika dikejar security, bapaknya udah nggak ada. Oke, Mas Febri ini seperti apa ya? Ya benar seperti tadi saya bilang ya, bukan rumah sakitnya yang angker atau gimana, bukan. Karena interaksi yang didapat ini adalah seperti sebuah clue yang disampaikan oleh sosok ya kan ke Mas Arga gitu. Selamat malam Mas Arga. Malam Mas Febri. Salam kenal ya. Salam kenal, baru pertama kali ketemu baru ini ya. Pertama ya. Kalau saya dengar dari cerita tadi ya memang sih kalau yang saya lihat rumah sakitnya itu memang nggak yang angker-angker banget, tapi ada sosok gitu. Iya. Terus kalau yang sosok bapak-bapak itu tadi, itu memang salah satu makhluk astral ya Mas ya. Dan sosok tersebut itu ini jadi kayak sosok pendamping salah satu pasien yang meninggal ini. Oh. Jadi bukan dari apa ya, katakanlah rumah sakit itu atau dari mana, bukan dari penunggu dari rumah sakit kan Kak. Tetapi sosok ini adalah kayak sosok pendamping gitu loh dari salah satu pasien yang meninggal itu tadi gitu. Jadi beliau kayak gimana ya istilahnya itu, sebelum apa ya, majikannya istilahnya ya, majikannya meninggal itu
sebaiknya itu kayak dirawat yang benar-benar dulu gitu loh Mas. Iya. Gitu. Yang diinginkan oleh sosok ini seperti itu gitu. Jadi sosok ini bukan dari penunggu situ tadi ya, tetapi memang dari salah satu pendamping dari pasien yang meninggal itu gitu. Sebenarnya kalau yang saya lihat sosoknya itu memang sangat berwibawa walaupun tampilannya seperti itu gitu. Iya, betul banget sih. Soalnya tapi Bapak memang, itu posisinya tinggi, postur tubuhnya itu lebih tinggi daripada saya. Ya, memang walaupun sepuh penampilannya seperti itu, tetapi memiliki aura wibawanya itu sangat tinggi gitu. Badannya gede sih, Kak. Ya. Badannya gede. Keker gitu. Kayak atlet-atlet gitu. Iya, betul banget. Saya merinding loh. Jadi itu sosoknya itu ya yang saya bicarakan tadi ya Mas. Jadi bukan dari penunggu situ. Walaupun penunggu di rumah sakit itu memang ada, iya. Tapi sosok ini bukan dari situ gitu. Soalnya juga sosoknya si bapak itu tuh dari mau ke pintu masuk gitu. Cuman dia kalau diibaratkan orang Jawa itu hanya di pinggir pintu aja, nggak sampai masuk. Cuman nanya itu dokternya ada gitu. Masih ingat banget Mas. 2020 Desember 2020 jam 1:15. Masih tak ingat. Cuman harga mikir ya udahlah, karena mungkin ya memang jalannya seperti itu. Tapi pengalaman yang itu yang benar-benar nggak bisa di itu. Sampai sekarang kalau cerita sama teman-teman udah lupain aja gitu. Tapi pada malam hari ini udah terjawab ya Mas ya? Terjawab sih Mas, penasaran aja gitu. Jadi kan, tapi waktu malam itu juga nggak ada rasa takut. Padahal kan suasananya kalau misalnya jaga malam itu kalau mau ada yang orang meninggal itu suasana beda. Tapi ya, itu pasti, ya. Berbeda tapi nggak kayak biasanya gitu. Jadi ya kayak jaga biasa, kayak jaga siang atau pagi. Ya udah ngalir aja, maksudnya. Ya udah biasa aja, nggak ada kayak singup-singup gimana gitu, nggak ada sih. Orang setelah kejadian itu juga paginya ternyata setelah dapat info dari perawat yang meninggal 4 orang itu juga sampai ke pulang harga juga udah biasa aja, mungkin itulah maksudnya masih kebetulan mungkin atau gitu. Sampai sekarang sih ternyata Mas Febri udah menjawab, ya udah terima kasih Mas. Cuma penasaran aja sih. Oke, tapi itu 4 orang meninggal tuh semuanya pasien COVID ya? Iya betul. Pasien COVID dan berbarengan. Barengan Mas. Jadi di situ benar-benar yang di ruang isolasi benar-benar kalau diceritain teman perawat saya itu benar-benar yang kikuk sampai yang di dalam itu pada nangis, udah nggak kuat saking paniknya. Mungkin 4 orang itu berada di kamar yang beda-beda sih Mas, kalau mungkin saya pikir sih Mas. Jadi kan perawat kan harus kesana sini terus sampai dokter perawat IGD pun diperbantukan di ruangan tersebut saking mungkin bukan kurangnya orang sih. Ya tapi ya bingungnya. Aku bisa ngebayangin sih Mas, zaman-zaman era Covid dulu. Oke. Ya gitu ya kira-kira ya. Dan teman-teman juga malam hari ini sosoknya ada di sini. Sosok yang sepuh itu tadi ada di sini. Tapi pendamping dari salah satu pasien yang meninggal itu Mas Febri, Kodam. Ya. Kodamnya sih. Ya bisa dibilang Kodam gitu. Salah satu pendampingnya. Tapi sespesial apa sih orang yang ini yang jadi pasien ini? Maksudnya apakah dia memang orang pinter kah atau orang gimana kah gitu? Orang ngilmu kah atau Kalau orang ngilmu enggak yang ngilmu banget gitu ya Mas ya. Tetapi beliau sering kali melakukan tirakat. Kayak puasa itu sering gitu. Okay. Dan sosok ini adalah sosok kalau yang saya lihat kayak warisan gitu loh Mas. Oke, jadi didapat dari turunan leluhur, gitu ya. Leluhur ya. Baik. Oke.
Boleh Pak, dibantu ditarik Pak. Yes. Baiklah Mas Arga, terima kasih ya untuk ceritanya malam hari ini. Selain itu ada gak sih? Itu aja sih. Itu aja. Tapi menurutku juga nggak gimana ya, bukan gangguan sih sebenarnya, kayak ngasih kode atau petunjuk aja. Mungkin memang di situ benar-benar membutuhkan pertolongan sih. Oke. Dan lebih ke arah ini ya, memberikan pengalaman supranatural, spiritual. Ya itulah. Tapi sosoknya bapaknya nggak menyeramkan sih Mas, beneran serius. Jadi nggak ada serem-seremnya, atau malah bapaknya tuh kayak orang biasa, gagah, tinggi gitu. Ya Arga pikir sih apa bapak sakit gitu, ternyata enggak, cuma nanyain dokter itu ada di ruangan gawat darurat atau tidak. Terus Arga jawab, oh ada Pak, bapak mau periksa. Enggak Mas gitu, cuma gitu. Oke. Santun, orangnya santun banget. Betul banget, dan tidak mengganggu. Makanya kan Arga bilang suasananya itu kan nggak kayak ketika kita mau ada makhluk astral yang, tahu kan Kak, yang makhluk astral yang bener-bener mengganggu banget kan. Itu tuh enggak. Jadi tuh nggak ada apa-apa. Malam itu tuh bener-bener yang sunyinya lebih sunyi ke kayak biasa aja, sunyi-sunyi. Kayak yang dirasain Mas Taufik di Sendang kemarin loh Mas. Oh. Sunyinya sunyi yang kayak membuat betah gitu ya, menenangkan. Iya betul, benar-benar banget kayak gitu. Oke. Baik. Yes, cukup kali ya ceritanya Mas Arga ya. Next time kalau ada pengalaman mistis lagi ya Mas ya. Boleh. Di jalan, di rumah, di rumah sakit. Boleh. Di radio. Ya semoga itu pertama dan terakhir aja sih.